Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan dengan topik multilateral trading system. Saya akan memulai dengan sekilas menyampaikan tentang apa sajakah isi dari multilateral trading system of the WTO. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah pelajari dan kita ketahui bersama bahwa di dalam Marrakesh Agreement Establishing of the WTO itu mempunyai 4 aneks, jadi sekian banyak perjanjian itu diklasifikasi menjadi 4 aneks, yaitu aneks 1 tentang Multilateral Trading Agreement, kemudian aneks 2 tentang Understanding on Rules and Procedure Governing the Settlement Dispute. Pada tatap muka yang lalu sudah kita bicarakan. Kemudian aneks 3 ada Trade Policy Review Mechanism, dan aneks yang keempat itu tentang Plurilateral Agreement. Saya sekedar mereview saja bahwa aneks 1, 2, dan 3 sifatnya compulsory, artinya apa? Semua negara anggota WTO itu akan terkena aturan yang diatur di aneks 1, aneks 2, dan aneks 3. Sementara aneks 4 itu namanya adalah Plurilateral Agreement. Artinya apa? Tidak berlaku bagi semua negara anggota WTO, tetapi hanya berlaku bagi negara anggota WTO yang mempunyai industri yang diatur di dalam sub-aneks 4, yaitu tentang civil aircraft, negara-negara yang punya industri pesawat terbang sipil, kemudian agreement on government procurement. Nah, saya akan berdiskusi lebih banyak pada aneks 1, menyelesaikan aneks 1, kemudian di aneks 1 itu ada punya sub-aneks, jadi aneks 1A itu adalah Multilateral Agreements on Trade in Goods, singkatannya adalah GATT, GATT, gitu ya, General Agreement on Trade and Tariff. Kemudian aneks 1B itu tentang pengaturan di sektor jasa. Namanya adalah GATS, General Agreement on Trade in Services, sementara yang aneks 1C itu tentang Agreement on Intellectual Property Rights, gitu ya. Nah, para mahasiswa sekalian, saya lanjutkan. Nah, aneks 1A tidak berdiri sendiri. Aneks 1A bersama-sama dengan aneks 1A ada 12 agreement, total 13 dengan GATT 94 sendiri, ada 13 agreement yang mengatur tentang banyak hal. Nah, ada agreement on agriculture, kemudian ada yang sanitary and phytosanitary measures, textile and clothing, technical barrier to trade, kemudian TRIMS, nanti akan kita bicarakan sekilas tentang TRIMS, trade related investment measures, kemudian tentang anti dumping, kemudian yang 8 tentang custom valuation, mohon maaf tadi agak batu sedikit. Kemudian precipient inspection, rule of origin, ada import licensing, kemudian ada subsidy and countervailing measure, dan terakhir adalah safeguard. Tentu saja, dengan keterbatasan waktu yang kita punya, maka tidak mungkin kita membahas semuanya, tetapi saya akan mencoba menjelaskan pokok-pokok penting dalam aneks 1 ini. Setidak-tidaknya kita berkenalan dengan aneks 1A, kemudian kita berkenalan dengan beberapa perjanjian yang sekilas akan kita bicarakan. Tidak bisa semuanya ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan memilih beberapa perjanjian saja, kemudian kita bicara tentang aneks 1B. Oke. Itu adalah agenda yang akan kita bicarakan. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi kita tahu Bapak Ibu sekalian kenapa kalau saya menjelaskan gitu. Aneks 1A ngomong tentang jasa, aneks 1A bicara tentang barang dan tarif. 1B itu tentang jasa, kemudian 1C itu tentang yang berkaitan dengan IPR. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih ingat ketika di awal kita berkuliah itu kita sudah mengidentifikasi mode transaksi bisnis itu ada apa saja. Kita tahu ada tiga lapis, ada 3 mode transaksi bisnis, yaitu movement of commodities, di mana yang dipertukarkan itu adalah komoditasnya. Nah, transaksi bisnis yang mempertukarkan komoditasnya itu bisa dalam bentuk jual beli, bisa dalam bentuk sewa beli, bisa sewa,
bisa itu mungkin itu. Nah, kemudian kaitannya sama WTO apa? Gitu ya kan ya. Kalau kita tahu bahwa ada movement of commodities dan juga dalam rangka untuk memahami kenapa sih cakupannya WTO sampai GATT itu punya 12 agreement, GATT plus 12 agreement yang lainnya. Maka untuk memberikan penjelasan itu mari kita lihat bahwa memang pada transaksi bisnis itu modanya adalah movement of commodities. Kita tahu commodities itu bentuknya yang disebut komoditis atau objek transaksi itu adalah barang, jasa, HKI, hak kekayaan intelektual atau yang dalam bahasa Inggrisnya intellectual property rights, dan kemudian informasi. Saya tidak mau mengulang ini karena ini sudah kita bicarakan panjang lebar ketika kita mengawali perkuliahan di awal semester yang lalu. Saya hanya mereview saja, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menyambungkannya itu dengan menyambungkannya dengan materi ini yang ada. Baik, kemudian movement of rights-nya itu di mana? Kenapa ngomong TRIPS? Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat ketika jadi movement of commodities, salah satu komoditasnya itu adalah IPRs kan ya? IPRs. Nah, ketika IPRs itu ditransaksikan dalam bentuk bisa transfer of technology, bisa transfer of knowledge, technical assistance, transfer of technology, know-how, dan lisensi. Nah, kalau lisensi itu bukan komoditasnya yang bergerak, tetapi yang beralih, yang bergerak itu adalah hak untuk mengeksploitasi hak ekonomi atas sebuah IPR gitu. Jadi saya berikan gambaran Bapak Ibu sekarang kalau misalnya familiar ya. Jadi kalau sekitar kita itu misalnya, tentu kalau kita melihat peralatan elektronik di rumah tangga kita gitu, mungkin AC-nya Bapak Ibu sekalian AC-nya di rumah itu pakai merek apa? Mereknya adalah LG gitu. Kok bisa ya LG itu adalah merek asing gitu. Kenapa kemudian bisa sampai di ruangannya Bapak gitu? Apakah itu LG itu dibuat di negara asal pemilik merek, kemudian diimport ke sini bisa saja. Tetapi kalau yang Ibu Bapak sekalian pahami, Indonesia sudah punya PT Honda di Indonesia. Artinya ada perakitan sepeda motor dengan merek Honda. Merek Honda itu milik Jepang. Tapi itu dirakit, dibuat, di-ensemble di Indonesia. Loh kok bisa? Kan harusnya Honda Jepang yang melakukan itu. Ya karena ada movement of rights itu, ada pemilik HKI yang di Jepang memberikan izin, memberikan hak kepada Honda di Indonesia untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan standar, dengan model, dengan kualitas yang sama sebagaimana di Jepang itu memproduksi kendaraan bermotor serupa, gitu ya. Untuk maksud itu, maka kemudian tepat kiranya TRIPS itu diperbincangkan dalam WTO karena memang menjadi salah satu moda transaksi. Nah, bagaimana dengan movement of capital? Kita tahu movement of capital itu ada yang direct, ada yang indirect. Yang direct itu ini review lagi ya Bapak Ibu sekalian karena saya mengingatkan kita sudah bicara ini banyak di awal semester yang lalu. Yang direct adalah pengusaha, investor punya uangnya dibawa masuk ke negara tujuan pasar, dia beli tanah, dia bangun dia bangun pabrik, mendatangkan alat berat, kemudian mendatangkan menghimpun raw material, kemudian merekrut orang, dipekerjakan, berproduksi, jadi dijual. Itu namanya direct investment. Anda bawa uangnya langsung ke negara tujuan pasar, berproduksi, dan kemudian dijual di negara setempat. Atau sebagian diekspor juga. Kalau yang indirect itu yang jualan saham, Bapak Ibu sekalian. Jadi perusahaan go public kemudian mendapatkan tambahan modal dengan cara menjual sahamnya di pasar modal tentu saja.
Nah, dalam konteks direct investment itulah kemudian di WTO punya TRIMS, Trade Related Investment Measures. Jadi, TRIMS itu ada di mana? TRIMS itu ada melekat menjadi salah satu dari 12 perjanjian yang embedded yang bersama-sama ada di aneks 1A gitu ya. Sementara TRIPS sendiri itu ada di aneks 1C. Sementara aneks 1B-nya itu tentang services. Itu sekilas dari saya pengantarnya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian saya akan melanjutkan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian melihat aturan ini ya, aturan ini, aneks ada 1, aneks 2, aneks 3, aneks 4, aneks 1A itu punya plus 12 agreement yang lainnya. Maka mungkin betapa ini ya, harusnya ada upaya untuk menstruktur isinya Marrakesh Agreement itu kalau distruktur secara agar lebih mudah memahaminya itu dibagi menjadi berapa segmen gitu. Saya perkenalkan di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, aturan-aturan di dalam WTO itu oleh Peter van den Bos, beliau adalah profesor dari Maastricht University dan beliau menjadi salah satu judge untuk apa judge untuk di panel WTO, maka rule on market access itu adalah aturan yang berkaitan dengan aturan yang dibuat oleh negara dalam konteks yang berkaitan, market access itu adalah keleluasaan pelaku usaha untuk keluar dan masuk untuk mengakses pasar gitu. Jadi seharusnya pengusaha itu mempunyai akses pasar yang leluasa gitu. Artinya ketika dia menjual dia bisa menjual dengan mudah. Kemudian ketika dia harus quit dari pasar juga tidak mendapatkan halangan apapun gitu ya. Jadi rule on market access seperti itu. Nah, yang berkaitan dengan rule on market access itu masalah tarif dan kuota. Tarif dan kuota sudah kita bicarakan pada tatap muka yang lalu. Saya akan sedikit membicarakan tentang sanitary and phytosanitary dan technical barrier to trade. Tempatnya di mana 3 dan 4 itu? Tempatnya ada di sini Bapak Ibu sekalian. Dia ada menjadi salah satu agreement yang menguatkan aneks 1A gitu ya. SPS itu ada di sini, Agreement on Sanitary and Phytosanitary and Technical Barrier to Trade. Pertanyaannya adalah mengapa aturan tentang sanitary and phytosanitary atau SPS dan aturan tentang technical barrier to trade atau TBT itu masuk pada kategori rules on market access karena praktek selama ini jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau melihat cara memahami aturan WTO itu, segala yang diatur oleh WTO itu adalah hal-hal atau segala yang didisiplinkan oleh WTO itu pasti merupakan tindakan atau kebijakan pemerintah yang dipandang itu mempunyai potensi untuk menghambat perdagangan bebas, mendistorsi pasar. Jadi aspek protektif yang mendistorsi pasar. WTO tidak melarang sebuah negara itu melindungi industri domestiknya, tidak melarang. Tetapi ketika melindungi industri domestiknya, tapi kemudian pada saat yang sama menyebabkan distorsi pada perdagangan internasional, nah itu yang kemudian harus diwaspadai, gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian. SPS, jadi apa itu SPS? Saya akan dengan cepat mengatakan. Jadi bersama-sama dengan tarif dan kuota, kemudian SPS dan TBT, Technical Barrier to Trades, ini berada pada klasifikasi Rules on Market Access, gitu ya. Apa itu SPS Agreement? Nah, para mahasiswa sekalian yang saya hormati, jadi agreement ini disepakati oleh negara anggota WTO itu dengan sebuah latar belakang.
latar belakang pemikiran. Apa itu? Jadi memang sudah dipahami, sudah dipahami bahwa pelaku perdagangan itu capital animal. Apa itu maksudnya? Bahwa pelaku perdagangan itu akan selalu mempunyai tendensi untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara legal ataupun ilegal, etik maupun unethical. Nah, ketika dia melakukan cara dengan legal dan etik tidak menjadi persoalan, tetapi yang kebanyakan terjadi itu adalah ketika caranya dilakukan secara ilegal, apalagi unethical gitu ya. Nah, sementara perdagangan bebas itu memberikan stimulus bagi pengusaha untuk mengeksploitasi pasar sebanyak-banyaknya gitu. Nah, ini cocok dengan tabiat asalnya pedagang yang capital animal dan perdagangan bebas yang inginnya sudah perdagangan ini harusnya tidak boleh ada campur tangan lain selain memang kekuatan pasar yang akan menentukan harga, menentukan siapa pemenang di pasar dan seterusnya gitu. Nah, oleh sebab itu maka sistem perdagangan global itu harus memiliki sistem yang mampu mencegah dan melindungi eksploitasi atas sesama manusia, atas hewan dan tumbuhan, atas lingkungan hidup dan alam semesta. Harus punya sistem seperti itu. Kalau tidak, nanti kalau saya bisa sebutkan Bapak Ibu sekalian untuk memudahkan gitu. Kita melihat banyak sekali cerita, banyak sekali kabar ya kita dengar gitu ya. Contoh kasus tentang SPS itu berkaitan contoh adalah misalnya kadar merkuri yang tinggi pada seafood gitu atau kadar pestisida yang tinggi pada sayur mayur. Ditemukan ada susu bayi yang mengandung formalin. Ada daging sapi import yang ternyata dari penyakit sapi gila, daging ternak yang dibesarkan dengan hormon. Nah, itu adalah contoh-contoh kasus yang berada dalam lingkup Agreement on Sanitary and Phytosanitary (SPS Agreement). Nah, kasus-kasus itu bagaimana ya? Seharusnya jangan kemudian kalau ini sering saya sampaikan kepada mahasiswa saya katakan bahwa perdagangan bebas itu harus punya sistem yang melindungi sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Karena jika tidak, orang contoh misalnya ada negara yang mengawetkan susu formula untuk bayi itu dengan formalin. Karena apa? Ya biar lebih murah. Kalau susunya murah, siapa yang bisa beli ya? Tentu saja orang-orang yang di negara yang underdeveloped country atau least developed country itu yang potensial akan membeli susu-susu yang murah itu. Padahal susu itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia gitu. Artinya SPS agreement itu kalau secara mudahnya bisa saya katakan melindungi karena orang miskin itu tidak berhak dikasih makan racun gitu. Kita jangan berpikiran bahwa oke orang miskin dikasih racun, dikasih residu boleh, enggak boleh begitu. Sehingga karena memang tentu saja memproduksi barang-barang seperti itu tentu saja lebih murah kan cost-nya lebih murah. Menggemukkan hewan ternak dengan hormon itu biayanya mendapatkan hewan ternak yang cepat gemuk itu akan lebih mudah daripada ditumbuhkan dengan misalnya dibiarkan di ladang untuk merumput secara alamiah kan gitu. Itu. Jadi mudah-mudahan punya gambaran tentang SPS agreement. Jadi perdagangan global harus memiliki sistem yang mencegah dan melindungi eksploitasi atas sesama manusia, atas hewan dan tumbuhan, dan atas lingkungan hidup dan alam semesta. Melalui SPS Agreement, WTO itu memberi kewenangan negara untuk satu, mengambil tindakan, dua, menerapkan kebijakan tertentu, tiga, menetapkan standar nasional untuk melindungi manusia, hewan, tanaman, dan ekosistem. Jadi misalnya ketika di Australia misalnya sedang ada penyakit anjing gila, sapi gila, mad cow gitu. Maka pemerintah Indonesia yang biasanya mengimpor daging sapi dari Australia itu bisa mengatakan untuk sementara waktu kita tidak menerima daging sapi dari Australia karena ada sedang ada wabah mad cow di negara tersebut. Nah,
Satu hal yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian, pemberlakuan SPS itu harus patuh pada prinsip non-diskriminasi, harus transparan, kemudian harus ditetapkan berdasarkan atau merujuk keilmuan dan penelitian yang teruji. Kemudian yang keempat, berlaku resiprosikal. Artinya apa? Kalau Anda tidak mau membeli, Anda juga tidak boleh menjualnya. Jadi saya berikan contoh. Kalau misalnya Indonesia hanya mengatakan, Australia, saya tidak mau membeli daging sapi dari Anda karena mad cow, gitu. Oke, alasan mad cow-nya bisa diterima, tapi kalau kemudian ternyata mad cow itu tidak saja melanda Australia, tapi juga melanda New Zealand, juga melanda Amerika Serikat, tetapi yang dikenai aturan hanya Australia saja, itu artinya itu sudah terjadi pelanggaran prinsip non-diskriminasi. Tetapi kalau bunyi aturannya adalah Indonesia tidak menerima daging import yang ada wabah mad cow-nya, tidak menyebutkan negara tertentu. Patokannya adalah ada kontaminasi mad cow atau tidak, itu saja. Nah, kalau itu yang diterapkan, maka aturan yang diberikan oleh pemerintah itu menjadi sah, valid karena tidak melanggar prinsip non-diskriminasi. Ya. Nah, transparansi bagaimana? Transparansi ketika kemudian ada Indonesia mengeluarkan warning tidak akan berbelanja daging import dari negara-negara yang masih ada pandemi mad cow, maka itu harus disampaikan secara terbuka sehingga negara manapun yang sedang mengalami pandemi itu tahu, oh aku nggak bisa jualan di Indonesia karena Indonesia sudah melakukan banning untuk daging import yang di negara asalnya masih terdapat pandemi, kan demikian. Kemudian kalau misalnya Indonesia melarang, yang ketiga, berdasarkan atau merujuk ke ilmuwan dan penelitian yang teruji. Itu contohnya begini. Melarang mad cow itu harus ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya itu tentu saja ada peraturannya pasti. Tapi kemudian melarangnya karena apa? Oh ya, karena secara ilmiah sudah terbukti bahwa mad cow itu membahayakan kesehatan manusia. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Harus ada penelitian yang mengatakan. Jadi aturan hukumnya ini disupport oleh keilmuan dan bukti scientific base-nya ada. Scientific base-nya, evidence scientific base-nya ada, gitu ya. Nah, kemudian berlaku resiprosikal. Artinya kalau Indonesia, kalau ini saya berikan contohnya bukan nggak lagi mad cow. Ini kasus besar yang terjadi di Eropa. Jadi pernah terjadi di Eropa. Eropa itu kesadaran tentang kesehatan manusianya sungguh tinggi sehingga kemudian mereka tidak mau mengkonsumsi daging ternak yang dikembangkan dengan hormon gitu. Hormon itu misalnya kalau di Indonesia itu seperti gini Pak, kita punya ayam kampung dan ayam negeri gitu kan. Ayam kampung tuh biasanya ya memang ayam kampung, dia kurus-kurus ya makannya alam seadanya. Tapi kalau ayam negeri itu kan memang ayam diternakkan. Jadi ada obat ini, ada obat itu, ada vitamin ini dan seterusnya sehingga itu dipandang tidak alami gitu ya. Nah, kalau misalnya di Eropa, kalau misalnya orang Eropa itu tidak mau membeli daging yang berasal dari importer manapun ya, yang masuk sepanjang itu diternakkan, dibesarkan dengan hormon, maka itu tidak akan bisa diterima oleh EU, negara-negara anggota EU gitu. Dengan catatan negara-negara anggota EU pun tidak boleh menjual daging hormon. Meskipun ada yang mau beli, meskipun peminatnya tinggi, misalnya ada negara-negara yang misalnya kan begini ya, kesadaran tentang kesehatan pangan itu kan semua negara itu tidak sama gitu. Kalau di Indonesia itu kan kalau kita beli sesuatu itu kan lebih pada pertimbangan ini ya, harga ya. Nah, kalau yang digabungkan dengan hormon itu biasanya lebih murah harganya, meskipun itu cukup mahal kalau untuk ukuran Indonesia. Artinya pada intinya, kalau Anda tidak mau membeli, maka Anda tidak juga boleh menjual gitu. Meskipun ada yang mau beli daging hormon yang Anda produksi, tetapi ketentuannya WTO memberikan perlindungan bahwa kalau Anda tidak mau mengkonsumsi itu, Anda juga tidak boleh memproduksi dan menjualnya pada pihak lain.
Jadi standarnya itu reciprocal. Apa yang Anda batasi, maka Anda juga tidak boleh melanggar batas yang Anda tentukan sendiri. Oke, jadi kalau SPS itu berkaitan dengan semua yang masuk dan dikenakan pada tubuh manusia. Makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, itu masuk pada kategori SPS, gitu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan membaca sendiri. Nah, sanitary ini. Nah, SPS ini berkaitan dengan yang masuk dan dikenakan pada tubuh manusia yang mempengaruhi kesehatan dan keamanan manusia dan hewan, yang menimbulkan risiko tadi itu mad cow atau flu burung gitu ya. Yang sekarang sedang merebak itu COVID, yang konon dikabarkan berasal dari konsumsi kelelawar. Itu yang dikabarkan. Kemudian kesehatan dan keamanan manusia, hewan dan tanaman yang membawa penyakit. Kalau pada hewan, jadi hewan dan tanaman membawa penyakit itu yang berefek, karena itu kan biasanya manusia makan hewan dan tanaman gitu. Jadi kalau misalnya yang banyak dicontohkan itu isu pestisida kalau pada tanaman, atau kemudian isu pada ini apa ya, jagung yang rekayasa genetika gitu, itu saya kok jadi lupa kasusnya apa, tapi kira-kira itu. Kemudian hewan dan tanaman dari pes dan penyakit, kemudian kesehatan masyarakat dari segala macam penyakit dan zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh manusia. Kandungan merkuri pada seafood itu juga menjadi isu pada sanitary dan phytosanitary. Kemudian zat berbahaya itu merkuri ya, kemudian logam, kemudian kosmetik, biasanya kan kosmetik yang pemutih itu mengandung apa saya nggak tahu gitu ya. Jadi intinya itu isu-isunya. Baik. Kemudian saya lanjut pada agreement technical barrier to trade. Ini agak mudah-mudahan lebih mudah memahaminya, karena kalau SPS itu berkaitan dengan apa yang kita makan dan apa yang menempel pada tubuh kita. Sementara kalau TBT itu apa yang kita pergunakan, apa yang kita pergunakan. Oke. Nah, biasanya sistem perdagangan global itu harus memiliki sistem yang mencegah dan mengatur penerapan peraturan, standar, persyaratan, kesesuaian teknis, dan prosedur yang tidak menimbulkan halangan perdagangan. Nah, melalui TBT, negara diberi kewenangan untuk menerapkan tindakan atau kebijakan guna memberikan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan hidupnya. Sama saja, cara pemberlakuannya itu adalah non-diskriminasi, transparansi, dan seterusnya. Ini, Bapak Ibu sekalian, TBT. TBT itu kalau saya mau beri contoh yang paling sederhana adalah kalau di negara maju, Bapak Ibu sekalian, mainan anak-anak yang terbuat dari kayu yang dicat itu di sana pasti wajib catnya harus yang non toksik gitu. Catnya harus yang non toksik. Nah, kalau kemudian Indonesia, karena kita punya banyak pohon, kemudian kita punya banyak pengrajin kayu yang pintar-pintar dan pasti menarik gitu ya. Ketika kemudian pernisnya atau furnish atau catnya yang kita pergunakan mengandung toksik gitu ya, maka itu pasti akan dilarang gitu untuk masuk di negara-negara maju itu gitu. Mengapa? Ya, karena kan mainan anak itu makanan mainannya sering dimasukkan mulut dan seterusnya, itu pasti membahayakan. Sehingga persyaratannya adalah kita mewajibkan penggunaan cat yang non toksik pada mainan anak, itu yang pertama. Kemudian proses, dan di sini ada terminologi packaging atau marking and labeling requirement. Ya, contohnya semua produk-produk dari asing itu harus ditempeli ingredient, secara penggunaan, kemudian cara penggunaan dan pembatasan apa yang tampil pada labelnya, dan dalam bahasa dan dalam tampilan yang bisa dibaca dengan mudah gitu. Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian, banyak
banyak produk-produk dari Cina yang masuk ke Indonesia, banyak dikonsumsi, tapi tulisannya tulisan Cina semua, kita tidak paham. Tapi ya banyak juga orang Indonesia yang mau mengkonsumsi itu. Nah, itu hal yang seharusnya pemerintah turut melindungi, BPOM turut melindungi atau mengawasi, jangan sampai yang beredar di masyarakat itu melanggar aturan TBT ini. Ada aspek marking dan labeling requirement dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalau contoh yang paling sering dibahas itu adalah di Eropa itu karena jalannya besar, lebar dan panjang, highway gitu. Dan Eropa itu sangat concern pada pemurnian udara gitu. Sehingga uh, kendaraan bermotor yang masih menggunakan bensin dengan oktan 12 itu nggak boleh masuk. Jadi mereka itu oktannya 86 gitu. 12 kayak kita premium tuh udah nggak ada lagi, nggak boleh pakai premium kalau di negara Eropa. Mereka oktannya sudah yang sangat rendah. Karena apa? Karena kendaraan yang menggunakan oktan tinggi itu mencemari lingkungan dan itu bisa memicu atau menyebabkan kanker otak. Gitu. Sehingga masyarakatnya sangat sadar untuk. Nah, karena kesadaran itulah maka tidak memungkinkan, mohon maaf, motor-motor Cina itu tidak akan mungkin bisa masuk kalau di Eropa. Selain memang tidak akan kompatibel dengan jalan raya di sana, gitu ya. Sana kalau highway itu highway beneran ya Bapak Ibu sekalian ya, antar negara itu highway gitu. Kalau sepeda motor masuk sana itu ya mungkin akan menimbulkan isu keselamatan ketika digunakan di jalan raya itu halnya. Sehingga sehingga kalau di Eropa tidak akan mungkin bisa menerima kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar beroktan masih tinggi kayak gitu. Nah, aturan seperti itu yang kemudian aturan yang beraspek TBT. Kalau misalnya Indonesia mempunyai syarat, oke, kalau mainan anak harus yang bebas toksik gitu ya. Kalau pemerintah mengadakan larangan itu, maka larangan itu konteksnya adalah TBT. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas sudah menyimak kuliah singkat saya ini. Mudah-mudahan sedikit ya saya sampaikan bisa memberikan gambaran. Saya tahu sulit untuk langsung paham, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekilas ini bisa memahamkan sedikit tentang topik tentang multilateral trading agreement. Saya akan melanjutkan topik berikutnya pada tatap muka selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.